Tabik pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Saat ini saya berada di perkebunan Bali Tree, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Pada perkebunan ini sudah menerapkan sistem Good Agricultural Practice. Sistem ini merupakan sistem perkebunan yang sangat memperhatikan kelestarian Tinggi, alam. ya. Bukan sistem yang di pendek topping ya. Semua ini pakai sistem itu tinggi gitu. Oh, sistem ini. Oke, yang ini ya sebagiannya. Ada yang memang pangkasnya itu biasa kan 1,5 meter ya, oh ini ya 1,5 meter. Nah, tapi ini ada beberapa yang cabang sebetulnya harus dibuang seperti itu. Ya. Oke, maksud saya kalau di Lampung itu yang tinggi ini namanya lancuran. Dia tinggi. Tunas air, Pak. Iya, tunas air tetap, tapi piaranya sistem tinggi. Ada yang seperti ini nih. Tuh, yang apa namanya? Ya, topping, dipotong pucuknya, jadi dia melebar. Ya, yang di sini kebun ini sistemnya yang sistem yang ini, itu. Pak, ya, seperti ini. Oh, jarak tanam berapa, Pak? 2,5. 2,5 Kali? 2,5 kali 2,5, Pak. Kalau ininya naungan berapa kali berapa? 5 kali 5, 2 kali. 5 kali 5. Berarti 1 hektar isi 400 ya. ya 400 batang. Terus ya. Kalau kopi tadi 25 ya sekitar 1.600. Kalau produksi, Pak? produksi Per hektarnya berapa? kepala kebun. Kalau untuk produksi, Pak, kami di tahun pertama masih hitungan kilo, per pohon itu sekitar 3 kilo sampai 3,5. Kalau hitungan hektar sekitar 3,8 ton. 3,8 ton. Ya. Ya, musim bulan berapa ini mutil? Bulan 7, bulan 8, Pak. Bulan 7, 8. Juli, Agustus kami lakukan panen raya. Oke. Tapi kalau untuk tanaman yang lebih dari 6 tahun bisa mencapai 6 ton, 6,5 ton, Pak. Kering gitu ya. Itu basah. Basah. Kalau untuk yang sekarang kira-kira taksasinya berapa hasilnya nih? 3,5, Pak, per kilo per pohon. 3,5 kilo basah. Basah. Cherry berarti ya. Ya, cherry, betul. Cherry. Oke. Ini memang telat nakas atau ada rencana mau panen entres ini ya? Iya, kita panen entres juga, Pak. Jadi sengaja masalahnya. Kami panen entres juga untuk stek berakar. Sebagian kami pangkas juga untuk dibuang wiwilan. Untuk apa namanya? Stek berakar kami pilih klon-klon yang produktif tinggi, Pak. Ada yang terlalu besar juga ya. Betul. 50 hektar, Pak. Berapa luasnya, Pak? 159 hektar. Untuk kopi saja? Oh enggak, total semua lahan. Total semua lahan yang untuk kopi? Kopi hanya 36 hektar. 36 hektar. Ini kita panen biji, panen kayu. Kalau hanya kita harapkan di bijinya aja kurang duitnya. bukan kita bukan berpendapat. Oh, ini kan nanti kena ini juga kan kayak dinas juga. Ya. Dinas dapat untung dapat bukan yang menguntung. Dari penelitian PPN. Ini kopi bukan dari bibit biji, tapi dari bibit stek berakar. Stek berakar yang diambil dari tunas seperti ini, kemudian ditanam, tumbuh akar, lalu dipindah. Ini kita ambil entres dari kebun entres kita, Pak, ada di sebelah sana. Untuk satu batang ini bisa kita ambil maksimal 3. Tetapi kalau untuk pucuk ke atas ini bisa dipakai juga tidak, Pak.
Untuk pemotongan kita potong di atas ketiak daun dengan posisi meruncing. Untuk pemotongan yang di bawah Pak, kalau tadi untuk apa namanya sambung pucuk, kita lakukan sayatan yang lebar untuk sambung pucuk. Tetapi kalau untuk stek berakar kita lakukan sayatan yang kecilnya Pak. Nah, untuk pertumbuhan akar itu di areal atau di bagian yang kecil ini Pak. Jadi kalaupun terbalik sayatnya yang sebelah besar atau sebelah lebar, akarnya lebih sedikit, betul Pak. Betul. Silakan di sayat Pak Sulaiman. Ya, ya Pak. Nah, kita ini minimal 5 cm Pak dari ketiak daun. Kalau jari saya 4 jari 5 cm Pak, besar-besar jarinya. Kita masukkan di campuran atau di rendaman JPT tadi, minimal 5 menit. Minimal 5 menit kita rendam sambil sayat. Satu tempat ini paling maksimal 200 entret Pak masuk. Sayatannya harus miring Pak ya? Ya, sayatannya yang untuk sayatan di atas Pak, ini miring, tujuannya supaya air tidak mengendap. Tetapi kalau untuk sayatan di bawah, miring, dua-duanya. Yang satunya disayat lebih panjang, yang satunya disayat lebih pendek. Coba. Nah ini sayatan pertama panjang, sayatan keduanya pendek Pak. Sudah cukup Pak Sule. Sebelum kita lakukan penanaman, biasanya kami ada alatnya Pak, semacam tajuk betul Pak. Jarak tanamnya di antara barisan itu 2 cm Pak, dalam barisan 2 cm, di antara barisannya 5 cm. Nah, kita harus kira-kira 5 cm Pak, sampai di batas ketiak daun tadi. Pokoknya ketiak daun ini iya Pak, itu yang posisi tunas pucuk. Nah seperti ini Pak, kalau kita tidak lubangi dulu, kita paksakan, si kulit ini akan luka Pak, betul. Seperti ini sampai ketiak daun baru kita kumpulkan itu Pak. Enggak perlu dipadatkan Pak. Monggo silakan Pak Sulaiman. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Nah tujuannya tadi dalam barisan 2 cm sudah supaya memanfaatkan lahan Pak. Kami untuk ukuran 1 meter persegi itu sekitar 1000 stek. Untuk jarak tanam antar barisannya 5 cm, tujuannya supaya daun tidak tidak kena ke batang Pak. Nah setelah itu baru kami lakukan penyiraman pakai fungisida dengan larutan sama 2 gram per liter air. 5 liter larutan 10 gram Pak. Ya, lakukan penyiraman. Lakukan penyiraman sampai kondisi betul-betul jenuh Pak, basah. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan tutup plastik, tutup sungkup. Tetapi kita lihat kontrol seminggu sekali, hanya lakukan penyiraman akar 3 bulan. Setelah itu kita pindah ke polybag. Di polybag juga 3 bulan. Minimal, maksimal 6 bulan, baru bisa kita lakukan ke penanaman di lapangan. Bulan-bulan terkait ini ada nggak bulan-bulan tertentu? Untuk panen entres ini Pak, musim akhir penghujan bagus Pak. Jadi ya antara April sampai bulan Mei ini
panen entres. Ini kenapa harus di double Pak tutupnya? Di atas sudah ada atap, tambah paranet. Ya. Kita penyinaran matahari tidak terlalu kuat Pak. Kalau hanya paranet, sinar matahari terlalu berat. Ini butuh Agak gelap. sekitar 20-30% penyinaran mataharinya. Nah, tetapi kalau kami pakai paranet yang 100%, intensitas mataharinya akan lebih Ya kan emang di bawah itu kayaknya. kebutuhan fotosintesis itu kan untuk ini dia hanya menggunakan nutrisi yang di dalam itu membentuk salon ini kan. Jadi pemindahan juga paling berapa daun? Dua ya. Dua daun. Jadi belum begitu membutuhkan saya. Baru nanti kalau pas pemindahan ke polybag, nah lokasinya coba Win. Ini di sebelah sini. Jadi sudah ada di sini. Ini kan ya di polybag seperti ini. Jadi tidak ada cukup lagi dan tidak double ya, satu aja Pak. Tidak double. Sistem perkebunan yang baik atau good agricultural practice belum tentu menguntungkan. Terlihat dari produktivitas per hektar dari perkebunan ini masih cukup rendah, yaitu kurang dari 1 ton per hektar per tahun. Baik, para kubista, demikianlah pemaparan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertemu lagi di video berikutnya.